Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, pemerintah yang sekarang ini kan warisan pemerintah sebelum ini. Mudah-mudahan pemerintah yang sekarang tidak budek seperti pemerintah yang lewat Jokowi. Ya. Kalau juga masih budek, kita lawan. PIK 2, PIK 1, PIK 2 diberi label proyek strategis nasional. Itu penjajahan, perampokan, sama dengan VOC dulu. Makanya Sultan Agung Tirtayasa melawan. Jadi perjuangan politik kita, hancurkan Jokowi, hancurkan Gibran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, kita sudah tahu permasalahan. Tadi Pak Marwan sudah katakan, di sana hampir tidak tampil negara. Berarti rakyat akan membuat negara sendiri di sana, alias mengatur diri sendiri, dan harus bisa menghadapi kelompok bajingan yang menjolimi kita. Karena itu ya harus dilawan, tapi tentunya kita harus susun kekuatan. Cara nyusun ya kita ajalah saudara-saudara kita di daerah tersebut. Jangan takut menghadapi penjajah kulit hitam ini. Ini kira-kira lebih biadab dari Belanda bule dulu ini. Ya, yang punya duit itu Belanda hitam, dan dia bisa bergerak dengan leluasa menindas rakyat karena banyaknya pengkhianat. Pengkhianat itu pasti aparat pemerintah atau orang-orang Banten yang ada di sana yang mendukung itu. Ya harus kita sadarkan sekarang. Ya, harus disadarkan. Saya nggak perlu cerita lagi macam-macam, yang jelas di sana kita sudah lihat bahwa aparat pemerintah sudah jadi aparat oligark. TNI, Polri, aparat pemerintah daerah, dan lain-lain ditambah preman. Jadi kita juga harus menyusun sendiri. Nah, pada kesempatan ini, mari kita ajak saudara-saudara kita yang ikut jadi korban di sana untuk bersuara, mengingatkan penjajah ini. Kalau tidak ya terpaksa harus kita lawan. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini, pemerintah yang sekarang ini kan warisan pemerintah sebelum ini. Mudah-mudahan pemerintah yang sekarang tidak budek seperti pemerintah yang lewat Jokowi. Ya. Mudah-mudahan. Kalau tidak, apa boleh buat? Rakyat yang harus berupaya sendiri. Sah, legal, mempertahankan hak kita. Ini orang-orang nggak punya malu begini. Yang namanya pengembang oligarki ini orang-orang punya duit, orang-orang punya, ya orang-orang kaya gitu. Tapi kok sampai hati merampok, merampas aset atau hartanya orang miskin. Ini dia kira cuman dia saja yang mau hidup. Ini kelompok pengembang ini dengan aparat yang sudah dia kendalikan, dia kira dia saja yang mau hidup. Ini manusia rakus yang tidak punya malu. Rakus tidak punya malu. Ya kita harus ingatkan, acara ini mudah-mudahan mengingatkan yang rakus tadi dan yang tidak punya malu tadi sadar. Yang jelas kita semua mengendaki yang namanya proyek strategis nasional PIK 2 batalkan. Terutama orang Banten ya, terutama orang Banten. Itu berapa ratus ribu hektar. Kalau kata Pak Said Didu, luasnya lebih luas dari
negara Singapura. Lebih luas. Ini pemerintah yang memberi, ini adalah penjual negara nih, pengkhianat. Pengkhianat. Nah, karena itu intinya mari kita tolak, kita bersuara, kita ajak saudara-saudara kita yang ada di seputar yang jadi korban untuk tidak takut. Saya lihat pemerintah yang sekarang ini sudah berubah, ini ya, sudah berubah. Kita bisa lihatlah, sudah berubah. Mudah-mudahan setelah ini benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Banten yang tertindas tadi untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Ya, sekali lagi kita berharap pemerintah yang sekarang ini mendengarkan aspirasi kita, kemudian mengambil kebijakan yang adil. Mau rakyat miskin, rakyat punya duit, punya hak yang sama untuk hidup di negara kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita bersuara, mari kita bersatu supaya didengar. Kalau rejim yang kemarin Jokowi itu budak, mungkin sekarang tidak. Tapi kalau masih juga rada-rada budak, kita teriak yang lebih keras. Kalau juga masih budak, kita lawan. Itu hak kita. Itu hak kita mempertahankan harta kita. Jadi nggak usah takut. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banten berjuang. Banten melawan. Banten membara. PIK 2 harus dibatalkan, harus kita selesaikan. Kalau tidak akan ada PIK 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tapi kalau PIK 2 selesai, hancur semuanya. Ini pertaruhan. Ini adalah wajah Banten, wajah semangat Sultan Ageng Tirtayasa. Ayo kita buktikan, kita adalah pelajur pejuangnya. Insya Allah, Allah akan membantu perjuangan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman seperjuangan, PSN, proyek strategis nasional, itu harus tahu dulu definisinya. Proyek atau program dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat strategis. Untuk apa? Untuk lapangan kerja, untuk mensejahterakan rakyat. Ada tidak di situ dari proyek ini? Tidak ada. Mensejahterakan rakyat, rakyat mana yang sejahtera? Cina. Iya. Pribumi mah pada tersingkir, jauh. Ini penjajahan. PIK 2, PIK 1, PIK 2 diberi label proyek strategis nasional. Itu penjajahan, perampokan, sama dengan VOC dulu. Makanya Sultan Ageng Tirtayasa melawan.
Sultan Ageng marah demi bangsanya, demi pribumi, demi rakyat Banten, maka berontak dia untuk mengusir VOC itu. Dan kita sekarang ini melalui PIK PSN di Banten ini adalah wujud penjajahan. Kita harus berontak, saudara-saudara sekalian. Ada 3 jalan untuk berjuang, melawan, dan membuat Banten membara. 1. Perjuangan hukum. PSN itu diatur di PP ya 42 tahun 2021, basisnya derivasinya dari Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020. Undang-Undang Cipta Kerja itu undang-undang penjajahan, betul kan? Maka derivasinya adalah aturan-aturan penjajah. Maka PP 42 2021 aturan penjajahan dengan bahasa proyek strategis nasional. Tapi bukan nasional demi kebangsaan kita sendiri. Nasional yang dijual. Nasional yang digadaikan untuk kepentingan orang lain, negara lain, bangsa lain. 2 yang bisa kita lakukan juga konteks hukum. Bahwa PIK 2 itu basisnya Permenko 6 2024, Peraturan Menteri Koordinasi Perekonomian. Jadi secara hukum kalau mau menghancurkan PIK 2, hancurkan Permenko-nya. Para ahli hukum hanya kumpul. Kita buat uji material bahwa Permenko 6 2024 ini bertentangan dengan PP 42 2021 yang tarik lagi bertentangan dengan Undang-Undang 11 tahun 2020, tarik lagi bertentangan dengan konstitusi. Uji material, ini proses hukum. Hancurkan Permenko 6 2024, maka selesai PIK 2 secara hukum. Yang kedua, perjuangan politik. Ini semua produk Jokowi yang mau diteruskan sama Gibran. Jadi perjuangan politik kita, hancurkan Jokowi, hancurkan Gibran. Berspektrum luas, kemana-mana itu. Selesai PIK 2. Tidak ada PIK 3, tidak ada PIK 4, PIK 5 dan seterusnya. Banten berjasa dalam rangka menyelesaikan PIK 2 dengan ikut serta rame-rame. Hayu sekarang kita untuk tangkap, adili Jokowi dan Gibran Fufu Waka. Fufu Waka. Itu perjuangan politik. Ini perjuangan hukum, perjuangan politik. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, perjuangan rakyat semesta. Susah berjuang politik, hanya politik. Susah berjuang hukum, hanya hukum. Harus ada perjuangan rakyat semesta. Ayo kita galang rakyat untuk membantu kekuatan agar rontok kekuatan politik dan juga dominasi hukum untuk kepentingan politik penjajahan.
mulai dari Banten, berjuang melawan membara. Insya Allah akan berlanjut terus. Jadi perjuangannya kita ini adalah galang rakyat. Patung naga memakan Garuda. Mau masuk ke negara Garuda melalui naga. Gelon ke orang. Namun mantep mau orang teh gelong. Ulah, kudu dilawan begitu teh. Gigit naga. Cakar naga oleh Garuda. Usir penjajah Cina ini. Simboliknya sebenarnya runtuhkan gerbang naga. Runtuhkan gerbang naga. Baru Garuda mandiri. Jangan berharap pada Prabowo. Kecil Prabowo itu. Prabowo itu pengecut. Kalau rakyatnya pengecut. Prabowo jadi berani. Kalau rakyatnya berani. Prabowo akan berani kalau rakyat berani. Dimulainya dari mana? Dari rakyat. Jangan dari Prabowo. Salah besar kita kalau berharap. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan pada kita ya. Amin. Jadikan masyarakat kita merdeka. Amin. Alladzina imakanahum fil ardi aqamu shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Kalau mau merdeka, ibadah dengan benar, sholat dan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Ayo lawan kemungkaran, tegakkan kejujuran dan kebenaran. Ini yang kedua syaratnya. Yang ketiga, walillahi akibatul umur. Urusan harus dikembalikan kepada Allah. Tadi dibacakan oleh Kang Edi. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Modalnya itu kembalikan kepada Allah. Kita orang-orang yang punya iman, insya Allah berhasil ya. Saya kira insya Allah berhasil. Amar ma'ruf nahi munkar terus jangan berhenti. Dan kembalikan urusan kepada Allah. Insya Allah menang kita. Mulai dari sini kita membuat gerakan kemenangan Islam. Jual, buang, bersihkan penjajah Cina. Usir bahaya kuning di depan kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Nasrun minallah. Pertolongan itu datang dari Allah. Amin. Wa fathun qarib, dan kemenangan sudah dekat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.